Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharing You. Kuntilanak terus hidup dalam benak warga sebagai hantu yang tak lelah meneror, terutama karena menempati ruang-ruang kosong di permukiman. Ahli pun menjelaskan muasalnya. Timo Duille mengungkap asal-usul terbentuknya mitos kuntilanak lewat studinya berjudul Kuntilanak. Menurut dia, narasi kuntilanak menggambarkan modernisasi Melayu yang spesifik, berkaca kepada cerita rakyat dan mitos pendirian kota Pontianak di Kalimantan Barat. Meski berhadapan dengan hantu, narasinya secara eksplisit modern karena ia membentuk dan bergantung pada pemisahan antara budaya dan juga alam. Beroperasi sebagai bentuk pencerahan, narasi mengubah alam menjadi objek perkembangan manusia. Ia mengungkapkan paling tidak ada 3 narasi populer soal kuntilanak. Pertama, narasi yang dikembangkan di kebudayaan populer seperti di film yang sangat terpengaruh oleh konsep barat tentang vampir. Kedua adalah narasi soal kuntilanak yang ternyata umum ditemukan di masyarakat Melayu seperti Malaysia, Singapura, Selatan, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di Malaysia dan Singapura, kata Timo kuntilanak dikenal sebutan Pontianak. Ketiga adalah narasi kuntilanak yang berkaitan dengan mitos pendirian kota Pontianak. Dibanding dengan dua narasi tersebut, Timo menilai narasi ketiga ini adalah yang paling krusial. Pendirian Pontianak. Untuk penelitiannya, Duille langsung berkunjung dan menetap beberapa saat di Pontianak. Di sana, dia menyebut masyarakat Pontianak kerap mengasosiasikan hantu tersebut dengan alam. Duille mengungkap mitos ini tak lepas dari sejarah pendirian Pontianak. Sultan Pontianak sekaligus pendiri kota, Syarif Abdurrahim, konon mendirikan kota ini pada 1771. Bangsawan keturunan Arab ini diberi tanah di pertemuan sungai-sungai besar di dekat delta Sungai Kapuas, lokasi strategis jalur perdagangan utama untuk mengangkut barang dari pedalaman pulau. Masalahnya, delta itu juga menjadi rumah bagi para perompak. Narasi resmi menyebut tugas Syarif Abdurrahim adalah menjadikan kota sebagai benteng melawan para perompak. Daerah itu juga masih rawa-rawa dan juga hutan lebat. Ada pula yang mengklaim bahwa nama Pontianak berasal dari bahasa Melayu pon, ti, pohon tinggi, asma. Hal ini sejalan dengan interpretasi narasi kuntilanak. Pohon tinggi sering diasosiasikan dengan arwah di pedesaan Kalimantan Barat. Berdasarkan buku Pontianak Heritage dan beberapa yang berciri khas Pontianak, nama Pontianak berasal dari hantu kuntilanak atau hantu perempuan yang diklaim banyak di pertemuan Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landang. Cerita bermula saat rombongan Syarif Abdurrahim tiba di kawasan itu. Mereka melihat banyak gangguan dan suara yang menakutkan. Gangguan tersebut dianggap sebagai hantu jahat, sebagai hantu kuntilanak, dan membuat takut orang-orang di atas perahu, yang dikutip dari buku tersebut. Keesokan harinya, mereka tidak melanjutkan perjalanan, maka sebagai alat pengusir hantu, Syarif Abdurrahim menembakkan meriam. Kengerian kuntilanak berasal dari pelariannya dan potensinya untuk kembali. Kuntilanak memang muncul sebagai kebalikan dari masyarakat, namun dia menunjukkan karakteristik manusia dan karenanya lolos dari urutan klasifikasi. Nah, untuk teman-teman di rumah yang mungkin kalian penasaran dengan berita-berita atau fakta terbaru, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.